Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali di tahun yang baru, di tahun 2026 ini. Kita kembali dalam program Sapaan Kasih GKPB Jemaat Kristus Kasih. Hari ini kita ada di hari Senin tanggal 5 Januari tahun 2026. Sebelum kita melangkah, sebelum kita beraktivitas, mari luangkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Dan kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, kami boleh ada di tahun yang baru, di hari yang baru, hari Senin ini. Kami mengucap syukur juga atas pertolongan Tuhan untuk malam yang sudah kami lewati. Kami hendak melangkah, kami hendak beraktivitas, kami mohon berkat dan pertolongan Tuhan. Sebelumnya kami akan membaca sebagian dari firman-Mu, kami mohon Roh Kudus menolong kami semua untuk mengerti firman-Mu, beri kami kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, dimanapun siaran Sapaan Kasih ini boleh diterima, mari bersama-sama kita akan membaca sebagian firman Tuhan. Yang pertama dari kitab Mazmur pasal 28 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi sebagai berikut. Tuhanlah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Ayat yang kedua diambil dari 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17 yang berbunyi sebagai berikut. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam anugerahnya telah mengasihi kita dan menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam setiap pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikian sabda Tuhan, yang berbahagialah kita semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta memelihara dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara, Sapaan Kasih kali ini di edisi hari Senin 5 Januari 2026 ini diberi judul Tuhanlah kekuatan dan penghiburan sejati. Saya ulangi kembali, Tuhanlah kekuatan dan penghiburan yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan di hari Senin ini, di hari yang kelima di tahun 2026 ini, di hari Minggu yang kemarin kita diingatkan akan introitus kita. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Apa artinya? Allah telah hadir di antara kita, Allah merasakan pergumulan kita, dan kita percaya bahwa Tuhan Allah kita dapat diandalkan di sepanjang kehidupan kita. Apa kesaksian dari pemazmur yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini? Mazmur pasal 28 ayat 8 mengingatkan kita akan Daud yang mendeklarasikan imannya, di mana pada saat dia merasa dalam tekanan, situasi yang tidak mudah. Namun di saat itulah Daud merubah cara pandangnya terhadap Tuhan. Tuhan bukanlah penolong sementara, tapi penolong sejati, penolong sesungguhnya, penolong yang tetap. Karena dia percaya kekuatan yang sungguh datang dari Tuhan. Tuhanlah benteng yang kokoh. Sehingga dalam hal ini, bahwa Tuhan bukan saja kekuatan jasmani, tapi kekuatan rohani yang menopang iman saat ketika merasa lemah. Itulah yang dialami oleh pemazmur Daud. Kemudian teks yang berikutnya dari 2 Tesalonika menegaskan akan sumber kekuatan kasih karunia, yaitu Tuhan yang memberi penghiburan abadi. Siapa dia? Yaitu Tuhan Yesus dan Allah Bapa kita yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan, bukan karena kita layak, tapi oleh karena kasih karunia-Nya, oleh karena kasihnya kepada umat manusia, kasihnya kepada saudara dan saya. Saudara, kalau kita merenungkan kitab yang kita baca tadi, bahwa dari kitab pemazmur kita melihat bahwa pemazmur memandang siapa Tuhan bagi dirinya, siapa Tuhan bagi kita. Tuhanlah kekuatan, benteng kita yang teguh. Dari 2 Tesalonika kita melihat apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita. Apa yang dikerjakannya? Tuhan mengasihi manusia, Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberikan pengharapan, Tuhan memberikan penghiburan.
Saudara yang kasih Tuhan, mari lanjutkan kehidupan kita di tahun 2026 ini. Awali hari ini dengan sukacita. Awali dengan percaya bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Tuhan memampukan kita untuk menjalani hari-hari kita. Kita akan bisa bertahan, kita akan hidup benar, kita hidup mengasihi dan melayani, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang menolong dan menguatkan kita. Saudara, kalau kita punya ponsel, HP, ya, ada kekuatan, ada dayanya. Dari mana? Ada baterai yang sudah dicas. Memang baterai itu tidak kelihatan, tapi dia memberi kekuatan, memampukan untuk alat itu bisa bekerja, untuk berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Nah, demikianlah juga saudara yang kasih Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang memberikan kita kekuatan, yang memampukan kita untuk beraktivitas, memampukan kita untuk berkarya dan menjadi berkat. Saudara, kalau dalam perjalanan kita selama tahun 2026, kalau seandainya kita merasa lemah, sudah tahu kemana kita harus pergi. Percayalah bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Tuhan adalah penolong kita. Bukan kekuatan, bukan keadaan kita yang menjadi kekuatan kita, tapi Tuhan yang menjadi kekuatan. Kalau kita merasa letih, percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita penghiburan. Maka lanjutkanlah perjalanan kehidupan kita dengan syukur dan sukacita. Lanjutkanlah pekerjaan-pekerjaan baik dalam kehidupan kita, dan percayalah bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Mari kita sekarang menaikkan pujian Tuhan adalah kekuatanku, PBA nomor 271. Sekarang marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu. Kami diingatkan bahwa Tuhanlah kekuatan kami, Tuhanlah benteng kami yang teguh. Terima kasih Tuhan mengaruniakan anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Kasih karunia-Mu demi kasih karunia Tuhan berikan kepada setiap kami. Saat ini kami hendak melangkah dalam hidup kami. Kami mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan, supaya kami hidup benar di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami membawa dalam doa segenap pergumulan-pergumulan kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon pertolongan-Mu. Berdoa untuk saudara kami yang sudah siap bekerja. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sudah siap untuk berangkat sekolah, untuk berangkat kuliah. Berkati mereka Tuhan. Demikian juga ibu-ibu rumah tangga yang bekerja, Tuhan sertai mereka. Berdoa untuk para opa, oma, berdoa untuk para bapak, para ibu, para suami, para istri, anak-anak semua dalam lindungan kasih Tuhan. Dalam karya aktivitas mereka diberkati Tuhan. Kami juga teringat dengan saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah sakit, jamah mereka Tuhan. Yang dirawat di rumah, Tuhan berkati dengan pemulihan. Berkati setiap kami. Kami juga membawa dalam doa untuk saudara kami yang dalam perjalanan mereka, Tuhan memberkati sampai di tempat tujuan. Kami berdoa juga untuk mereka yang bergumul dalam ekonomi, bergumul dalam pekerjaan, bergumul dengan pasangan hidup. Tuhan memberkati dan menolong mereka. Kami juga dalam doa mereka yang berulang tahun, Tuhan memberkati mereka ulang tahun pernikahan, Tuhan memberkati keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian edisi hari Senin tanggal 5 Januari 2026. Sampai berjumpa edisi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.